warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Tribuner semuanya, pemirsa Tribun Timur, pembaca setianya Tribun Timur yang selalu setia pastinya Ustadz untuk menonton Ramadan Share Online. Jadi Alhamdulillah. tausiah yang sampai hari ini kita masih setia bersama dengan Ustadz Raja. Ya Ustadz ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz sehat hari ini? Alhamdulillah. Ini sudah puasa ke-6 Ya, ke-6. insya Allah Ustadz ya. Dan kegiatan ini juga pastinya bisa terlaksana Ustadz karena adanya dukungan support dari Yamaha Indonesia. Iya, luar biasa. Ada Surako Jaya Motor Abadi sebagai main dealer Yamaha di wilayah Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat, Ya. serta Telkom Indonesia. Dan tentunya kali ini kita seperti hari-hari sebelumnya ini memasuki episode ke-6. Dan seperti kemarin kita sudah membahas mengenai hal-hal apa sih yang membuat Rasulullah menangis, itu untuk pembahasan pertama. Hari ini kita juga akan lanjut ke pembahasan kedua dan masih dengan tema yang sama, karena membahas mengenai Rasulullah itu waktunya harus panjang ya Ustaz ya, karena banyak sekali yang ingin kita kupas, dan karena waktu kita kemarin memang terbatas jadi bertahap, dan hari ini kembali kita lanjutkan dan insya Allah akan lebih menarik lagi. Ya. Olehnya itu tetap stay pastinya dan silakan share juga. Sip. Supaya semakin banyak yang nonton ini Ustadz Tausiata untuk pada sore hari ini. Baik, langsung saja Ustadz mungkin untuk pembahasan kedua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tribuner yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nonton online sekarang, alhamdulillah sehat ke semua. Mudah-mudahan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allahu Rabbul Alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan bapak-bapak yang bertugas di jalan ya, apalagi di Goa ini mulai diterapkan PSBB, mudah-mudahan sehat ke selalu Pak, dan ini insya Allah jadi amal ibadah buat kita bapak-bapak yang lagi tugas, mudah-mudahan sehat ke selalu. Amin ya rabbal alamin, dan menjadi nilai pahala bagi mereka, beliau-beliau bapak-bapak yang bertugas di jalan. Bapak Ibu seluruh yang hadir ya, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin yang ditangisi Rasulullah itu masalah putusnya silaturahim. Kan ada orang yang gara-gara sedikit saja putus silaturahim. Ada orang yang masalah sedikit saja, masalah sepele saja sudah tidak baku omong lagi, baku bombe lagi. Ada hadis Rasulullah mengatakan lewat dari 3 hari tidak baku omong itu 40 hari 40 malam ibadah tidak diterima. Coba kira-kira kalau lewat 1 tahun. Iya, lewat 1 tahun tidak berkomong, kira-kira bagaimana? Itu di kampanye sekali yang seperti itu. Dan ada juga yang bertanya begini, tadi ada yang bertanya, Ustadz, ada orang yang pernah kutemani baku bombe. Nah terus begitu ku dengar ceramah, tuh mau kak tahu ki di mana dan mau kak minta maaf. Nah sekarang tidak ku tahu mi di mana mi. Nggak tahu apa dia sudah meninggal atau bagaimana atau di mana. Ku bilang cari dulu nomor teleponnya, baru telepon ki. Dia bilang sudah miku tanya ke sana kemari Ustadz, tidak kau tahu di mana itu nomor teleponnya. Aku bilang tanya sama tetangganya yang pernah ditemani. Dia bilang juga saya tidak tahu. Tetangganya juga mengatakan enggak aku tahu di mana tinggal. Aku bilang caranya mendoakan beliau, ya, minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, dan kita juga minta kepada Allah supaya Allah ampuni dosa kita. Begitu jalannya, karena kita sudah tahu, sudah cari, apalagi sudah cari di Facebook, nah tidak ada anunya, makanya jalan satu-satunya mintakan kepada Allah supaya diampuni dosanya, dan kita juga minta kepada Allah supaya diampuni dosa kita. Aku bilang, oh begitu Ustaz. Aku bilang, oh iya seperti itu. Nah yang kedua, kemarin ada pertanyaan yang seperti itu, yang siapa yang nikahkan, ya?
Oh, Nabi iya, Adam iya. dengan Siti Hawa. Iya. Pastinya kalau yang nikahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kan belum ada orang waktu itu, baru Iya, dua iya, orang orang. Jadi pertama siapa yang yang menikahkan? dinikahkan, betul. Untung tidak natanyakan, dia bilang di mana menikah. Dan siapa Dia siapa KUA-nya di KUA mana? Nah balas sih mas saya Pak. Tadi itu saya konfirmasi semua sama teman-teman Ustadz. Ada bilang itu masih mending Ustadz. Ada yang tanyakan lagi di mana itu sekarang tongkatnya Nabi Musa. Ku bilang jadi apa jawaban tak? Ku bilang ini yang tidak kau tahu, sama-sama kita cari ini. Kamu tongkat miliki itu tongkatnya Nabi Musa. Jadi Nabi bilang itu Ustadzku. Itulah hal-hal yang tidak bukan satu untuk menambah keimanan kita, untuk kita contohi, tidak usahlah kita tahu ya hal-hal yang seperti itu. Nah, ada juga yang tanyakan itu tadi sambungannya, apa Rasulullah pernah Nabi Musa waktu dinikahkan itu dia buat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ada hadis yang otentik. Sudah beberapa hadis, beberapa teman yang saya hubungi, yang saya tanyakan apa ada hadis yang otentik menyangkut masalah salawatnya Nabi Adam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu belum ada, belum didapatkan. Terus ada juga hadis ini menurut Ustadz saya, guru saya, beliau mengatakan kalau dia menanyakan masalah nama yang ada di pintu surga itu kan sudah ada namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad di pintu surga. Menurut ini teman Ustadz, tapi saya belum dapatkan hadisnya. Sampai Nabi Adam bertanya siapa itu, kenapa sudah ada nama di situ Muhammad. Dia bilang itu anak keturunanmu, anak cucumu nanti yang menjadi nabi terakhir. Cuman itu. Tapi kalau masalah salawatnya, saya minta maaf netizen Tribuner yang bertanya tentang itu, saya belum mendapatkan hadis yang otentik dan tidak mau kapitikan anak-anak. Karena kapan pitikan naik karena dilakukan nih juga ataukah dilaksanakan nih jadi pedoman bagi kita yang saya yang salah, kita yang ini, saya yang dapatkan ininya, karena pasti ada dosa jariah. Jadi bukan cuma amal jariah saja yang ada, dosa jariah juga ada. Gitu. Hal-hal apa sih yang membuat Rasulullah menangis? Sampai menangis, sampai tempat sujud Rasulullah basah, jenggotnya Rasulullah basah. Apalagi kemarin masalah silaturahim, sekarang apalagi yang ditangis Rasulullah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis itu, Umar bin Khattab bertanya, apa yang engkau tangisi ya Rasulullah? Bukankah dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Rasulullah menjawab begini, Umar, saya engkau perintahkan jalan ke timur, ke barat. Sesampai di barat melihat hal-hal yang aneh, kembali lagi tanyakan kepadaku, bagaimana gambaran umatku yang akan datang. Umar jalan ke barat. Sesampai di barat, Umar melihat ada sekelompok orang kalau sudah pukul jidat geleng-geleng kepala. Kira-kira bagaimana? Apa kira-kira pertanyaan yang ada dalam hati kita kalau sudah aku kasih begini kepala aku, baru begini baru dilihat Kak? Pasti pusing kita. Apa ini pusingkan Ustaz kayak ini? Kenapa sekali? Kenapa ini? Masalah apa kira-kira? Pasti kan sebagai teman seperti ini pasti bertanya, masalah apa tuh Mae? Kasih tahu supaya siapa tahu bisa Kiku bantu toh? Iya. Nah, ini Umar bin Khattab melihat sekelompok orang sudah pukul jidat geleng-geleng kepala, Umar bin Khattab bertanya, apa yang membuat engkau geleng-geleng kepala? Orang ini tidak menjawab. Sampai Umar bin Khattab kembali kepada Rasulullah bertanya, kira-kira bagaimana gambaran umatmu yang akan datang ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ini umatku yang saya tangisi, umatku yang akan datang akhir-akhir kehidupannya baru dia menyesal. Penyesalan. Jadi penyesalan itu selalu memang di belakang. Kalau di depan itu bukan penyesalan, namanya pendaftaran. Pendaftaran itu kalau di depan, kalau di belakang penyesalan. Nah, ternyata ini orang yang menyesal. Nanti tidak bisa lagi berdiri baru dia mengatakan, wih ya Allah, seandainya saya dulu lagi kuat-kuatnya, lagi saya sehat, rajin ke masjid sholat jamaah, rajin ke masjid sholat tarawih, atau waktu saya masih sehat saya pergunakan diriku untuk sujud kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin pahalaku banyak. Jadi penonton yang lagi online sekarang, ayo
jangan sampai ada penyesalan di akhir nanti. Ya, jangan sampai di akhir pakai baru dibilang, "Wih, kenapa dulu waktunya masih kuat lututku, kenapa saya tidak pakai untuk sujud? Kenapa dulu tidak kupergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Tuh. Nanti dia habis hartanya baru dia menyesal. Apa yang dia bilang? Ya Allah, seandainya dulu waktu saya lagi kaya-kayanya, saya banyak bersedekah, mungkin pahalaku banyak ya Allah. Ya, kan seperti itu yang terjadi sekarang. Ya, habis hartanya diambil oleh Allah, baru dia mengatakan, dede, seandainya bersedekah tongkat, banyak-banyak tinggi pahala. Tapi apa kata Rasulullah? Tribuner yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Itu masih mending dia menyesal di dunia daripada nanti di akhirat menyesal. Ya. Masih mending menyesal di dunia daripada dia menyesal di akhirat. Ya. Kalau di akhirat nanti dia menyesal, apalagi kalau di dalam neraka baru pikir menyesal, kan tidak ada lagi gunanya. Ada dalam surah apa itu? Surah Al-Mudaththir, ayat-ayat terakhir itu bagian bawah itu. Dialog penghuni sorga dengan penghuni neraka. Apa Nabi bilang penghuni neraka, penghuni sorga? Masalakakum fis sakor? Kenapa engkau masuk ke dalam neraka sakor? Itu jawabannya. Itu pertanyaannya. Apa jawabannya penghuni neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu saya tidak mau sujud kepada Allah. Itu kan menyesal kalau seperti ini tuh. Penyesalan. Dulu saya tidak mau sujud kepada Allah. Dulu saya banyak hartaku tidak mau sujud, tidak mau bersedekah. Dulu saya selalu menggunjing, menceritakan kejelekannya Allah. Dulu saya tidak minta maaf, bukan kejelekannya Allah, menceritakan kejelekannya sesama. Dulu saya tidak percaya akan adanya yaumil akhir. Apa yang terjadi? Ini penyesalan terakhir. Kalau menyesal maki ini di ayat lain kira-kira pasti ngomong seperti ini. Farji'na na'mal solihan ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi. Mau engkau berbuat baik kodong, mau engkau kodong sujud kepadamu, mau engkau rajin bersedekah. Kira-kira apa jawaban malaikat? Kacian bella. Terlambat kau cowok. Tidak ada kata kembali ke muka bumi. Jadi kira-kira bagaimana kalau seperti itu? Jadi lebih bagus menyesal memang maki sekarang. Ada lagi hadis itu, kalau tidak hadis kata apa itu? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sebelum Allah yang hisab. Kalau kita yang hisab diri kita, masih ada kesempatan kita berbuat baik. Kalau bercermin kita tanya-tanya memang diri kita penonton dia Tribuner yang online sekarang tanya-tanya memang diri kita. Kalau cermin kita bilang, berapa banyak perbuatan baik yang kulakukan, berapa banyak perbuatan buruk yang saya kerjakan, yang mana lebih banyak perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Kalau kita sudah tahu lebih banyak perbuatan buruknya, maka ayo kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah, dekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ada kata terlambat selama malam ghargir, sebelum naik turun, nafas naik turun di tenggorokan, tidak ada kata terlambat. Perbanyak sujud kita kepada Allah Rabbul Alamin. Iya, betul. Lanjut Ustaz. Jadi itu yang ditangisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang Rasulullah itu selalu gelisah dengan umatnya. Tidak pernah pikirkan dirinya beliau, yang selalu ditangisi adalah umatnya. Selalu menangis, umatku, umatku, umatku. Itulah biasa kalau saya sampaikan ceramah, saya bilang seandainya Rasulullah itu berhak memberikan berhak memasukkan ke sorga apa ke neraka, kira-kira umat Rasulullah tidak ada masuk ke dalam neraka. Karena saking cintanya pada Rasulullah, saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memikirkan umatnya, umati. Akhir hayatnya saja masih diingat. Ya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Tribuner. Jadi kembali saya sampaikan, sebelum kita menyesal, hitung-hitung memang apalagi Ramadan seperti ini, insya Allah kesempatan. Belum tentu Ramadan tahun depan kita dapatkan. Ya. Belum tentu Ramadan tahun depan kita dapatkan. Karena masih banyak orang yang mau dapatkan bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan, kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada teman saya, itu teman ini, besok mau puasa. Ini hari meninggal. Iya.
Padahal itu sebelumnya cerita-cerita aja Kak. Apa Nabi bilang, alhamdulillah Ustaz, ada pengampunan dosa lagi. Saya bersyukur sekali bisa dapatkan Ramadan. Saya bersyukur sekali bisa bersua lagi dengan Ramadan. Bahagia aku kurasa dapatkan bulan suci Ramadan. Bisakah lagi sholat, menambah ibadahku apa. Itu kata beliau. Sekalian pulang Kak. Tidak lama Kak di perjalanan ditelepon Kak sama istrinya. Dia bilang di mana Ki? Aku bilang kenapa Ki? Dia bilang ini. Tidak ada mi kodong yang tidak ditemani tak bicara. Ku putar lagi mobilku. Aku bilang ternyata kodong tidak ada nih. Jadi memang mati itu tidak memandang umur. Yang kedua tidak mesti sakit orang. Siapa tahu dibilang sakit, ada orang yang parah sakitnya tidak mati-mati. Ada orang yang duduk-duduk mati. Ada itu dekat rumah ya, datangi ke rumah Nabi Ustaz, kita yang ceramah Nabi malam ketiga, siapa yang meninggal? Nabi istriku kodong. Heran ku kau, aku bilang kenapa heran? Kena bilang barusan mencuci masuk di kamar nama mati. Aku bilang kajian kita terlalu heran. Yang perlu kita herankan kalau barusan mati nah datang mencuci. Biar siapa kapal lari semua, tapi kalau barusan mencuci nah mati, itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, mumpung kita dapatkan bulan suci Ramadan ini, belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita akan dapatkan. Nah, apalagi yang ditangisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar jalan ke selatan. Umar jalan ke selatan. Sampai di selatan Umar melihat, Umar bin Khattab melihat ada seekor burung yang sayapnya emas, paruhnya emas, kakinya emas, tapi yang dimakan bangkai. Kira-kira bagaimana itu? Kan tidak masuk akal kalau tangan tak emas toh, baru yang dipegang yang busuk-busuk. Jangan kita bilang busuk-busuk, tanah liatmu saja kan tidak wajar gitu. Tuh kalau kita pakai emas, paling ya pasti bergaya ki, berdandan ki, apa yang rapi-rapi. Biar tuh mau cuci piring, jangan kamu pegang yang busuk-busuk. Cuci piring saja tidak mau kalau banyak emas tak. Sampai ada kaos tangan, Ustaz. Itu mami ya kalau pakai kaos tangan, tapi yakin ya kalau bayar pakai semua emas nah tidak mau diganggu-ganggu. Sampai ada orang ada saking banyak emas nah biar pergi beli ikan nah pakai semua aja emas nah. Jadi bahaya mengundang. Iya, nah bilang berapa ikan Pak? Dada jengkel ke penjual ikan ada gigi emas nah bilang kenapa? Apa yang mau dibanggakan ya? Tidak ada aja. Nah, apa yang ditangisi Rasulullah? Itulah yang ditangisi Rasulullah. Umar radhiyallahu an kembali kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, kira-kira bagaimana gambaran umatmu yang akan datang? Saya melihat seekor burung yang sayapnya emas, paruhnya emas, kakinya emas, semua emas, tapi yang dimakan bangkai. Apa kata Rasulullah? Ini yang saya tangisi umatku. Umatku yang akan datang nanti, ini gambarannya. Dia kejar emas itu gambaran dunia. Dia kejar urusan dunia. Dia memperkaya diri, tapi kita tidak tahu apakah dari yang halal, apa dari yang haram. Semua diambat. Nah bilang orang Makassar, halal halulu nambak ngasing. Yang penting bisa kaya. Ini kan banyak yang terjadi sekarang. Tidak pandang kalau uang yang dihasilkan itu hasil korupsi. Tidak pandang, yang penting bisa pakai mobil mewah. Bisa dihargai, orang bisa mangguk-mangguk sama dia, orang bisa hormat sama dia. Yang penting bisa kaya lah. Yang penting tidak mau uang yang halal, mau uang yang haram. Yang penting bisa kaya. Ini yang banyak. Yang menipu. Banyak. Yang lebih parah ini, penonton minta maaf ya, mungkin agak kasar dan jarang-jarang ada orang yang ungkapkan ini. Ini masalah riba. Ini yang banyak. Jadi minta maaf. Uang dengan uang kalau ada bunganya itu pasti riba. Dan tidak ada toleransi di sini. Tidak ada toleransi. Bahkan kemarin ada yang pernah telepon ke Ustadz, bisa ceramah di sini Ustadz. Kita bahas itu masalah riba. Bagaimana caranya supaya pegawaiku itu tidak ada yang keluar. Dia bertahan. Kan banyak pegawai-pegawai yang keluar. Apa yang ku bilang? Oh, kalau itu masalah riba yang mau dibahas, tidak ada toleransi. Tidak ada yang mengatakan, oh kalau seperti ini bisa ji. Bayangkan ini ya, masalah riba ini, misalnya pinjam ki uang sama saya, ku kasih bungai, sekian bunganya, sekian bunganya, ambil ki uang 1 juta, sekian kembali, yang saksi, yang tanda tangan, yang saksi berapapun yang saksi di situ, kemudian yang tanda tangan apa, itu termasuk pemakan riba. Itu bahayanya itu riba. Ya. Dan ini banyak orang yang tidak peduli. Apa dia bilang? Yang penting kan bisa kaya, yang penting kan bisa banyak uangku, tapi dosanya itu subhanallah penonton.
Dosanya, mau tahu dosanya itu dosa paling ringan riba. Sama halnya dengan menzinahi orang tua kandung. Itu dosa yang paling ringan. Bahkan di riwayat lain dikatakan orang yang makan uang riba dosanya itu 36 kali berzina. Sama halnya 36 kali berzina. 1 dirham kita makan sama halnya kita berzina 36 kali. Coba. Nah ini ya yang banyak lakukan. Yang penting kan saya bisa kaya. Yang penting saya kan bisa dihargai. Yang penting saya bisa banyak uangku. Yang penting dunia ini saya bisa genggam. Ini yang banyak. Tidak mau tahu, mau halal, mau haram, diambat semua. Ya, ini yang banyak. Ya. Jadi penonton, minta maaf. Ya, jangan kita marah, jangan kita tersinggung. Kalau masalah ini yang dibahas karena ini untuk kebaikan kita semua. Masalah uang ini. Karena yang kita takutkan begini. Banyak orang yang berdoa sekarang, banyak orang yang berdoa. Ya. Jadi berdoa itu meminta kepada Allah dengan mengangkat tangan itu 6 kali lipat cepatnya diterima doa kita daripada kita tidak angkat tangan minta doa, meminta kepada Allah. Kan ada orang yang bilang kayak maka berdoa, yang mau angkat tanganku, loh. Kan sudah maka sholat. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi di riwayat lain dikatakan orang yang mengangkat tangannya ke kita minta ketika dia minta kepada Allah itu 6 kali lipat diijabah doanya oleh Allah daripada yang tidak mengangkat tangannya. Ya. Tapi ada orang yang biar setengah mati mengangkat tangannya tidak diterima oleh Allah. Apa itu? Apa yang dia makan yang tidak halal masuk di perutnya biar setengah mati berdoa tidak dijabah oleh Allah. Makanya hati-hati Dik. Ibu-ibu kalau suami tak bawa uang ke rumah tanya-tanya kina uang dari mana ini? Ya. Kan tidak ada salahnya kalau tanya seperti itu toh. Jangan sampai uang yang tidak halal dimakan, uang tidak halal masuk di perutnya istri kita, masuk di perutnya, di badannya, di apanya? Dia yang dia makan anak cucu kita, doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya yang makan uang-uang yang tidak halal tuh. Dan banyak sekali aku lihat. Ada, ini bukan cerita campur bebe nah penonton, siapa tahu dia bilang ceritaku bikin-bikin. Ada yang saya lihat di Tanah Suci, tidak usah saya sebut namanya dan mudah-mudahan dia bisa nonton. Saya begini, begitu di Tanah Suci, begitu sampai di Tanah Suci, masuk di Padang Arafah. Di sini kan Al-Hajju Arafah, intinya haji itu di Padang Arafah. Doa semua diijabah oleh Allah. Begitu masuk di Padang Arafah, itu perutnya kayak ada batu yang lari-lari. Batu kayak batu lari-lari. Dilarikan cepat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, apa Nabi bilang dokter yang ada di sana, "Ma fi mushkilah hadza." Tidak ada masalah ini. Tidak ada penyakitnya ini. Kenapa bisa seperti ini? Padahal itu Dede, kalau sampai lagi di tenda kayak batu lagi lari-lari. Apa yang kubilang? Apa perbuatannya ini orang? Ternyata begitu cek and recheck, ternyata sering makan uang yang tidak halal. Di antaranya itu uang yang riba. Ya bunga-bunga doi. Minta maaf ya, itu banyak sekali. Kalau banyak di mata kita, kadang ada orang yang memang awal-awalnya dia kaya, tapi akhir-akhirnya dia bangkrut, gulung tikar. Masih mending kalau seperti itu. Itu kalau gulung tikar tomaki, baru sakit tomaki, keluar masuk rumah sakit, tidak ada obat yang ini. Ya. Ini pada umumnya ini makan uang yang tidak halal ini kadang kita diberi penyakit oleh Allah yang tidak ditahu obatnya dari mana. Tidak ditahu. Iya. Banyak yang saya lihat, ada yang ke Singapura, ada yang ke mana, ke Jakarta, ke mana. Itu keluar masuk rumah sakit tidak ada obat. Bahkan dokter mengatakan tidak ada penyakitnya ini. Itu diawali dengan makan uang yang tidak halal. Nah, yang selanjutnya makanan yang dia makan tidak halal, pakaian yang dia pakai yang tidak halal, tidak diterima doa. Apa yang dia minum dari minuman yang tidak halal, maka doa-doanya tidak diijabah oleh Allah. Itu doa, apalagi sholatnya pasti tidak diterima oleh Allah. Kalau sholatnya tidak diterima oleh Allah, pasti puasanya juga tidak diterima. Kalau puasanya tidak diterima oleh Allah, sholatnya tidak diterima, sedekahnya pasti juga tidak diterima. Sedekahnya tidak diterima, hajinya juga pasti tidak diterima. Yang lainnya tidak diterima, kan diawali dengan kalau sholat baik, maka seluruhnya akan baik. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah sholah. Yang paling banyak yang pertama dipertanyakan oleh Allah nanti di yaumil akhir adalah sholat kita. Fa in saluhat, kalau sholat kita baik, maka seluruhnya akan baik. Kalau sholat rusak, maka seluruhnya akan rusak. Diawali dengan ayo
makan makanan yang halal supaya doa-doa kita, solat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, coy. Nah, Ustadz, jadi banyak lagi penonton yang dari tadi saksikan apa yang Ustadz sampaikan. Ada dari Pinrang, luar biasa sekali. Assalamualaikum Pinrang. Terus ada dari Sinjai juga Ustadz. Dan kenapa ada jauh sekali nih Ustadz dari Belanda katanya. Wow. Wih, bukan di belakang ada Dayak. Ya, bisa jadi belakangnya Dayak. Tapi siapa tahu emang dari Belanda betulan. Iya dari Belanda betulan deh, luar biasa. Assalamualaikum dari Belanda. Kalau saya dari Bali, Belanda Limbung. Oke. Dan ada juga dari Paris. Di mana tuh Ustaz? Pampan Raya sekitar sungai. Udah. Nah, di sini kan sudah ada Ustadz Raja yang pastinya setia. Iya. Selain memberikan tausiah, Ustadz Raja juga akan menjawab pertanyaannya penonton. Jadi kalau ada yang masih ragu Ki, misalnya tuh boleh langsung ditanyakan. Dan misalnya kemarin-kemarin ada hal yang kita lakukan, apakah ini tadi sesuai dengan pembahasannya apa riba atau bukan? Atau kan misalnya apakah ini akan membatalkan puasa juga boleh Ustadz ya, pokoknya apapun iyalah, pasti kalau secara syariahnya yang membatalkan puasa apa yang masuk dalam ini kan, iya, itu yang betul. membatalkan. Tapi kalau masalah diterima puasa atau tidaknya itu kan yang dari pembahasan di episode kemarin itu saya sampaikan, dan termasuk makan yang tidak halal itu kan puasa tidak diterima, pasti pahalanya tidak diterima. Kalau secara syari'inya puasanya tidak batal. Tapi kalau masalah ininya pasti tidak diterima pahalanya karena makan harta yang tidak halal. Iya, jadi boleh bertanya Ustadz ya. Jadi kalau misalnya ada yang ragu-ragu Ki atau apapun itu, mungkin selama ini hanya berpikir apakah sudah betul yang saya lakukan dan masih ragu, boleh langsung bertanya di kolom komentar. Nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz Raja pastinya. Iya. Dan Ustadz sambil kita sudah ada pertanyaan ini Ustadz ya, masuk. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Siap. Ini kata di tahun ini Nabi meninggal dan menjadi tahun-tahun yang berat buat Rasulullah SAW. Iya. Jadi kan sebelum Rasulullah Mi'raj itu siapa yang meninggal? Pamannya, ya. Siti Khadijah. Siapa banyak keluarganya yang meninggal sampai Rasulullah bersedih sekali, banyak keluarganya Rasulullah yang meninggal. Makanya begitu Allah melihat, oh kodong kekasihku, begitulah kita semua tuh. Kalau kekasih tak misalnya ada yang lagi bersedih hati keluarganya, pasti yang namanya kita kekasih toh, pasti kita ikut merasakan dan kita mau pasti menghibur. Nah begitu juga ketika Rasulullah ditinggal mati oleh keluarganya, maka Allah memanggil ya untuk menerima perintah sholat ya. Seperti itu ya. Jadi bukan itu ya tadi ya. Oke, selanjutnya Ustadz ada lagi ini dari kemarin juga semangat sekali bertanya. Katanya mau tanya bunga uang di bank riba bagaimana itu, dan kita kredit rumah. Oh gini. Kalau dia kredit rumah beda riba atau bagaimana Ustadz? Jadi istilahnya begini, ada juga yang mengatakan begini, uang dengan barang itu tidak. Contoh, saya nyicil nih motor Yamaha, karena saya itu dari dulu sukanya Yamaha. Luar biasa. Kenapa saya suka Yamaha? Pertama, bodinya kuat, larinya kencang. Hemat irit juga irit sama bensin tahu Ustadz? Itu makanya dari dulu itu saya sukanya, belum pernah pakai beli motor di luar. Keluar dari itu selalu Yamaha. Baru barangkali beberapa tahun ini saya tidak beli motor. Kenapa? Tidak ada uangku. Yang motor kemarin Ustadz yang beli di Yamaha. Di mana ditaruh sekarang dijual? Ada nih juga yang ku jual. Tidak ku pakai nih karena rusak nih. Beli makin like kayaknya ada keluaran barunya. Ini sebenarnya, ku suka sekali, apalagi nih yang di sampingku, ku suka sekali warnanya apa toh.
Cuma masalahnya tidak ada uang. Kalau ada uang. Siapa tahu ada THR setelah Kalau ini THR. Ustadz, sudah bisa lah beli keluaran Tapi terbarunya, terus terang toh. saya senangnya pakai Yamaha, bukan karena ada di sini apa, cuman saya suka Yamaha karena bodinya kuat, irit tompi podeng. Baru yang saya suka itu Rossinya, Kukira yang pas kalau biar tikungan Ustadz lepas tangan saja iya, karena karena dibonceng ya, jatuh. luar biasa. Jadi intinya seperti ini. Kalau Ustadz Somad saya dengar pembahasannya uang dengan barang itu tidak haram. Tidak riba. Domba maka Ustadz Jadi karena misalnya gini, cicil ki motor Yamaha Iya. toh, itu kan pasti ada mau kita ada keuntungannya kan Iya. begitu. Itu tidak dipersoalkan. Tapi minta maaf kalaupun ada teman-teman ustadz mubalik yang mengharamkan, saya mohon maaf karena cuma saya dengar dari Ustadz Abdul Somad mengatakan kalau masalah uang dengan barang itu tidak ada. Kredit ki motor, kredit ki rumah itu tidak haram. Tapi kalau dibilang uang dengan uang ada bunganya, riba. kayak meminjam gitu pinjam 100.000 kembali 200.000 itu yang riba itu kan riba. Ustadz, Beda lagi kalau misalnya pinjam saya ke uang tak dulu, ikhlas sekali kayak kasih pinjam, pas mau kau kembalikan ada lebihnya, itu bukan riba, nah hadiah. oh iya betul. Itu hadiah. Seperti itu. Jadi untuk Pak Hashim ini kalau menurut Ustadz Raja itu tidak haram ya Ustadz ya, Iya, tapi tergantung lagi. Kan banyak juga yang Banyak berpendapat pendapat. bahwa banyak pendapat. Dan jawaban Ustadz tadi sudah lumayan menenangkan hati saya karena kebetulan juga ada kredit rumahku dia mal balas. Gitu ya. Ya. Banyak. Jamak kayak kita. Saya juga pernah tahu jamak kredit. Iya. Pernah tunjuk ini. Sampai kemarin juga ada yang tanya, dia bilang, Ustadz, sewa-sewa itu haram kah? Kan banyak tong orang itu yang sewa-sewa. Ya, yang sewa tenda atau apa dan bukan yang termasuk. sewa kayak main bulu tangkis kia sewa ki haram gitu Ustadz. Ku bilang iya, nah bilang sewa apa yang tidak haram? Ku bilang sewa mobil, sewa tenda, okay. Sewa apa itu tidak haram kalau yang lainnya itu. Ya, saya kira mas sewa-sewa tenda yang punya bidal begitu kan saling menguntungkan tuh. Saya pakai barang tak saya bayar. Yang penting intinya uang dengan barang itu tidak haram ya, karena kalau tidak salah itu Abu Bakar As-Siddiq kalau tidak salah pernah membebaskan budak itu dengan cara mencicil. Umar bin Khattab itu, kalau bukan Umar bin Khattab itu Abu Bakar As-Siddiq itu pernah membebaskan budak itu dengan cara mencicil. Nah cicil gitu budak sampai lunas. Dengan perjanjian sekian, nah cicil sampai selesai. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Uang dengan barang. Uang dengan barang. Tapi banyak sekali nih pertanyaan kalau masalah riba seperti ini karena banyak yang bagaimana dengan ini, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu, bagaimana dengan ini. Itu banyak sekali itu. Apalagi masalah urusan riba. Intinya ini tadi masuk dalam hal-hal yang membuat Rasulullah menangis ya Ustadz. Itu yang ditangisi karena umatnya nanti itu seperti inilah kejadiannya sekarang, tidak memandang uang rakyat diambat tong, aspal dimakan, solar diminum, ya kan seperti itu. Nah, disuruh jaga hutan jadi penjaga hutan. Nah, ini yang sekarang ini terjadi. Tidak pandang biar kabel telepon apa nama kantong, biar apa nama makan. Yang penting bagaimana caranya bisa kaya. Ada juga yang mengatakan begini, bagaimana tidak dikasih begitu Ustadz? Yang halal saja susah, apalagi yang haram. Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Tapi rata-rata itu yang korupsi apa kan tidak ada orang yang di bawah, rata-rata kan orang di atas. Ya, yang seperti itu yang tidak memandang uang rakyat dimakan semua, yang penting bisa kaya, penting bisa dimuliakan di hadapan manusia. Tapi buat apa kita mulia di hadapan manusia kalau kita tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi alangkah enaknya, alangkah nikmatnya kita mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Syai. Oke coy, mantap. Dari kemarin nih coy Ustadz ya. Jadi panggilan akrabnya ke penonton. Oke coy, mantap. Mantap motornya Yamaha gitu ya Ustadz ya. Iya, apalagi kalau di atas Kak duduk baru difoto Kak. Keren banget. Baru kita upload di Instagram Kak. Iya. Pulang ke rumah istri tak minta belikan itu. Iya, bilangnya ke dulu corona. Iya. Allahu Akbar, Allah ya Karim. Nah. Ya.
Apalagi yang ditangisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, Umar jalan ke utara. Tadi kan ke selatan ya? Ya, barat, selatan. Ini ke utara. Umar jalan ke utara. Sampai di utara, Umar melihat ada 2 buah tungku. Tahu tungku? Ya. Itu yang terbuat dari tanah liat. Ya. Kalau sekarang kompor, ya, kompor. Ini tungku yang terbuat dari tanah liat yang bahan bakarnya itu dari kayu bakar. Itu tungku. Satu yang berkobar apinya, tapi airnya tidak mendidih. Yang satunya tidak berkobar apinya, tapi airnya mendidih. Kira-kira bagaimana ini? Kalau kompor gas yang warna biru mami apinya, baru tidak mendidih, air kan pasti bertanya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an kembali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira bagaimana gambaran umatmu yang akan datang? Saya melihat ada 2 buah tungku, satu berkobar apinya tapi airnya tidak mendidih, yang satu tidak berkobar apinya tapi airnya cepat mendidih. Kira-kira bagaimana gambaran umatmu yang akan datang ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ini yang saya tangisi Umar, sahabatku, umatku yang akan datang itu gambaran kompor tungku yang berkobar apinya tapi tidak mendidih airnya. Ini gambaran dunia, urusan dunia, kata Rasulullah. Kalau urusan dunia biar tidak diundang datang tonji. Coba Miki, kalau dibilang ada acara-acara pesta yang meriah, ya acara-acara apa kan tuh main? Yang meriah toh, iya. yang seru-seruan. Iya, yang seru-seruan lah. Itu kan gambaran dunia itu. Bukan gua urusan akhirat. Biar tidak diundang datang Ji. Coba kita bayar datang. Iya, biar lebih bayar datang. Kalau dibilang ada acara-acara yang wow begitu, kita adakan inilah event-event inilah, yang kita anukan event inilah. Oh, biar tidak diundang datang. Disuruh bayar 900.000, bayar. Tapi kalau disuruh bersedekah, batin lihat yang mana uang yang paling kecil. Tuh, kasih turun. Salah sedikit, cari lagi uang yang ini. Yang paling recehan, kasih turun di celengan. Bagaimana tidak tertentu. Nah, itu dia. Tapi kalau urusan itu, tidak pandang mau berdesakan lah, mau apalah, tetap dia datang. Nah, ini gambarannya. Nah, gambaran kompor tungku yang tidak berkobar apinya tapi airnya mendidih, ini gambaran akhirat. Apa itu gambarannya? Ulama, ustadz. Bedanya itu kalau dibilang tabligh akbar. Iya. Berapa orang yang datang? Beberapa Ustaz, tidak ramai lah. Tidak ramai lah, tidak seramai ini, tidak penuh jalanan itu. Paling kodong ini tonji. Ini kalau dibilang tabligh akbar, ada acara ini yang bernuansa agama, paling Nabi itu jiseng ustadznya. Kan untungnya ada seperti itu, Nabi ada jam mau kodeka saya itu najin acara makan. Mengantuk kak. Nah, itulah gambaran dunia sekarang. Coba makin lihat di mana-mana tuh. Tapi kalau dibilang urusan dunia, ya Allah ya Rahman ya Karim. Inilah yang ditangisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan sampai ini yang terjadi. Ayo kita kembali kepada jalan Allah. Ada juga yang mengatakan seperti ini, penonton. Ini kenapa Allah menurunkan COVID-19 ini? Allah mau membersihkan kita sebenarnya. Allah mau mencuci kita, ya. Dan Allah mau menginginkan kita kembali kepadanya. Allah menginginkan kita perbanyak sujud kepadanya. Ya. Menyuruh kita tinggal di rumah, ayo perbanyak sujud kepada aku. Ingat kak, ada. Itu. Nah, tapi Allah selalu panggil, tidak pernah Allah panggil, hambaku kajili-jili apakah biri-biri sehingga kurang ngajar. Allah tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi Allah selalu panggil hambanya dengan panggilan ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hambaku yang melampaui batas, kembalilah kepada aku. Kembali kepada aku. Yang suka berzina kembali kepada aku. Yang LGBT kembali kepada aku. La taqnutu min rahmatillah, jangan putus asa kan rahmatku. Yang korupsi kembali kepada aku. Tobat kau, kembalikan uang negara, kembalikan uang rakyat, kembalikan yang bukan hakmu. Kembali kau sujud kepada aku, minta kepada Allah Subhanahu. La taqnutu min rahmatillah, jangan putus asa kan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oke, coy. Mantap, coy. Nah, Ustadz ada lagi yang bertanya ini. Ini dari Iqbal. Katanya, Ustadz mau Kak bertanya, tanya Miki.
Ada temanku buat event atau lomba, tapi setiap peserta dia minta uang pendaftaran. Terus uangnya itu mereka belikan piala atau hadiah. Ini haram atau seperti apa? Kemarin itu Ustadz, kalau tidak salah Ustadz ini itu menganggap bahwa itu haram karena yang apa namanya, uangnya penonton itu uangnya peserta sendiri yang dikumpulkan dibelikan, bahkan dikategorikan itu uang riba. Dikategorikan. Ada beberapa Ustadz yang saya dengar itu katanya itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak dibenarkan dalam Islam, bahkan itu dianggap sebagai riba karena keuntungan sepihak saja yang ada. Tuh. Coba kita buka-buka di YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat. Minta maaf saya ini dengan Ustadz Somad itu sampai membahas masalah seperti itu. Itu kalau kurang jelas. Ya, jadi Iqbal tanya mungkin teman tak di pelan-pelan kalau ini jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan karena biasanya seperti itu ada pendaftaran. Nah, uang itu dipakai. Coba beda yang ngadakan seperti itu dari panitia yang ngadakan, dia tonji yang kumpul uang, baru dia tonji yang ini kan hadiah. Itu kan ada jerih payahnya orang yang kita ini kan, jasanya orang yang ini kita kasih hadiah kan tidak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kalau uang tonji dikumpul baru dia tonji dipaksa, apa bedanya tak kalau saya tomo? Dia mau ikut lomba begitu, jadi Iqbal mungkin bisa pelan-pelan ya temannya toh. Nah selanjutnya juga ini ada Muslim, kalau main game domi berhadiah ya Ustadz, haram kah tidak? Oh yang kalau ada biasa orang pengantin Ustadz toh, ada lomba-lomba. Jadi hal-hal apa saja jangan makin fokus karena apa namanya, banyak sebenarnya teman-teman itu yang mengadakan seperti itu. Saya bilang kenapakah kalau acara-acara lomba tadarus, lomba mengaji apa ini yang biasa ku soroti. Ku bilang kalau acara mengaji apa hadiahnya sarung, hadiahnya buku ji. Baru kalau dibilang lomba domino, lomba joker, lomba apa, hadiahnya itu televisi, kulkas. Saya bilang ya Allah, ya Rahman ya Karim. Kenapa dilarikan uang tak ke hal-hal yang tidak benar seperti itu. Kalau bisa ayo kita robah ini kita adakan lomba zikir lah misalnya, lomba salawat lah. Ayo kasih ini hadiahnya, kasih tinggi-tinggi ke hadiahnya supaya orang termotivasi untuk salawat. Anjuk ada lomba tilawatil Quran tingkat provinsi 500.000 ya. Biasa tuh kecil seperti itu. Baru kalau lomba ayam ketawa, apa lagi tuh terjadi lomba ayam ketawa, Dek. Satu kali ini yang juara satu itu 1.500.000 hadiahnya. Nah ayam dia ketawa. Nah aku bilang saya, itu bukan ayam yang kasih masuk ke dalam sorga. Nah itu yang mengaji yang kasih masuk ke dalam sorga, yang tarik ke masuk ke dalam sorga. Iya, jadi sebenarnya begini, masalah main-main yang bisa melupakan kita kepada Allah itu kalau bisa jangan lakukan. Ya, saya tidak terfokus bilang harus main domino apa. Itu kan bisa melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin itu viral yang masalah main catur itu sampai baku tantam para sesama ustadz itu, ada yang mengharamkan, ada yang tidak main catur apa. Saya bilang begini, kalau itu yang membuat hal yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan maki. Apalagi kalau main domino kadang baku kata-katai minta maaf penonton deh. Siapa tahu ini kadang baku kata-katai apa kawan itu rumah kawan manganu kalau bisa jangan maki. Kan ada hadis Rasulullah itu saya pun belum mendapatkan riwayat ya, mengatakan orang yang main seperti itu sama halnya mencelupkan tangannya ke kotoran babi. Ya, jadi mungkin ini bisa jadi pengetahuan baru lah begitu. Dan bukan hanya sampai di sini Ustadz ya, cari lagi sumber-sumber yang lain supaya lebih mantap lagi pengetahuannya soal yang riba tadi dan sebagainya. Dan karena sekarang juga sudah hampir ini buka puasa Ustadz, sebenarnya banyak sekali juga pertanyaannya teman-teman mau kita jawab dan mungkin juga berlama-lama untuk hadir di sini memberikan tausiah khususnya bagi kalian yang saat ini lagi di rumah aja, ibadah di rumah aja untuk memutus tali rantai COVID-19 ini. Tapi karena waktunya Ustadz mau Miki pamit karena mau Miki juga siap-siap buka puasa toh. Iya. Jadi baiknya kita tutup dulu untuk tausiah pada
sore hari ini, besok pasti akan kita lanjutkan lagi Ustadz. Oke Dan deh. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu, boleh. bapak-bapak, ibu-ibu penonton Tribuners yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalaupun tidak puas dengan apa yang saya sampaikan, pertanyaan yang saya jawabkan, insya Allah nanti besok kita lagi akan sambung lagi ya. Nah ya, oke. karena ikan akan hadir terus temani pemirsa Sip. para pembaca setia Tribun Timur di rumah. Cuman Ya. karena waktu terbatas, kita akhiri dulu untuk episode kali ini Ustadz. Iya. Dan selamat menantikan saat Saat berbuka berbuka puasa. Saya Sukmawati Ibrahim dan Saya Dai Raja. ya mengucapkan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke coy. Mantap Mantap. coy.